Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala macam penyakit. Sesuai dengan jadwal pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1441 Hijriah. Kali ini insya Allah akan disampaikan kajian Riyadhus Shalihin. Kajian ini difasilitasi oleh Majlis Ta'lim Warasatul Anbiya, Jalan Babakan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung. Dan para jamaah semuanya, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, dapat mengikuti kajian ini melalui YouTube Syiar Islam Channel atau melalui Facebook Syiar Islam Media. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas hadis Riyadhus Shalihin nomor 36. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis nomor 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id. Abu Sa'id yang lebih masyhur kita kenal kunyahnya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yakni kepada Abu Sa'id Al-Khudri dan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan melalui dua orang sahabat Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma yusibul muslima, tidaklah menimpa suatu musibah kepada seorang muslim. Kalimat musibah itu kalimat yang umum, syumuliyah, mencakup musibah yang berat maupun musibah yang ringan, mencakup musibah yang besar maupun musibah yang kecil. Mayusibul muslima, tidaklah menimpa musibah terhadap seorang muslim min nasobin, dari nasob. Nasob itu artinya at-ta'ab, kelelahan. Wala wasobin, dan juga tidak menimpa suatu musibah wasob. Kalau wasob itu artinya al-maradu daim atau wajibun daimun, sakit yang permanen. Atau ada juga yang mengartikan al-maradus syadid al-kasirul auja, sakit yang berat yang sakitnya sangat menyakitkan. Jadi perbedaan antara nasob dengan wasob itu, kalau nasob itu kelelahan, dan lelah ini umumnya tidak menyakitkan. Seperti misalnya ada seorang yang melakukan perjalanan jauh. Karena jauhnya perjalanan dia merasa lelah. Lelahnya itu bukan karena sakit, tapi karena capek. Badannya sehat, tapi kelelahan itu disebabkan karena kecapean. Atau misalnya ada seorang yang membawa beban yang berat, membawa bagasi, membawa bawaan, memikul barang yang berat. Kemudian dia merasa lelah, merasa capek. Ini bukan sakit. Atau seorang yang membangun rumah, membangun masjid, membangun jalan dan lain-lain, dia kelelahan.
Atau seorang ibu pergi ke pasar untuk berbelanja, mencari kebutuhan sehari-hari, pulang membawa barang belanjaannya, sampai di rumah kelelahan, capek. Nah, ini pada umumnya bukan merupakan sebuah penyakit. Tapi kalau wasob itu adalah al-maradu ad-daim, sakit yang permanen. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, kelelahan, atau sakit yang permanen, wala hammin, wala hazanin. Juga tidaklah menimpa hammun, juga hazan. Perbedaannya antara hammun dengan hazan itu sama-sama diartikan kesedihan. Hammun, kesedihan. Hazan juga sedih. Atau hammun itu kekhawatiran. Kalau hazan, kesedihan. Hammun itu adalah ketakutan, kekhawatiran yang terjadi, yang dikhawatirkan akan terjadi di masa yang akan datang. Itu dalam bahasa Arabnya disebut al-hamu, kekhawatiran yang menimbulkan rasa sedih. Sedangkan hazan itu adalah kekhawatiran, kesedihan, kekhawatiran terjadi sesuatu pada saat ini, atau yang sudah terjadi pada saat ini, atau yang terjadi di masa yang lalu, di masa madi, di masa yang lalu, wa fil hador, atau di masa sekarang, dan membuat dia sedih. Itu perbedaan antara hamun dan hazan. Jadi hamun itu kekhawatiran terjadi sesuatu di masa yang akan datang. Kalau hazan itu kesedihan yang diakibatkan oleh sesuatu yang terjadi di masa lalu dan di masa sekarang sedang terjadi. Dan perbedaannya antara wasob dan nasob, dan perbedaan antara hamun dengan hazan. Kalau wasob dan nasob itu biasanya dirasakan oleh badannya, dirasakan oleh jasadnya. Rasa lelah, badan kita merasakannya. Rasa capek, badan kita yang merasakannya. Kemudian sakit yang berat, badan kita yang merasakannya. Tetapi kalau hamun dan hazan, kekhawatiran dan kesedihan itu biasanya bukan dirasakan oleh badan, tetapi dirasakan oleh hati atau dirasakan oleh jiwa. Wala aza, dan tidak juga aza. Aza itu sesuatu yang menyakitkan jiwa. Merasa sakit karena disakiti oleh tetangga kita, sakit, disakiti oleh keluarga, disakiti oleh teman kita, itu aza. Dan ini juga sakit yang bukan dirasakan oleh badan, tetapi ini sakit yang dirasakan oleh hati, oleh jiwa kita. Wala ghamin, juga ghamun. Ghamun itu artinya galau, kesedihan atau kegalauan, kegundahan. Dan ghamun itu dalam bahasa Arab itu ablagu minal husni, itu lebih berat daripada husni. Karena seorang yang mengalami gundah gulana, seorang yang mengalami kecemasan, itu kalau berat kecemasan itu bisa menyebabkan dia menjadi pingsan. Nah, ini juga termasuk musibah yang menimpa kepada setiap orang. Hatta syaukatu yushakuha, sehingga sebuah duri yang menusuknya, duri yang menusuk ke badannya, illa kafarahullah, kecuali Allah akan mengkifarati, Allah akan menghapus biha, disebabkan musibah itu, yakni musibah rasa lelah, musibah sakit, musibah kekhawatiran, musibah kesedihan, musibah rasa sakit yang dirasakan oleh jiwanya, oleh hatinya, musibah kegalauannya, sampai musibah yang terkecil tertusuk duri menusuk di badannya, Allah akan menghapus disebabkan musibah-musibah itu min khotoyamu, dari kesalahan-kesalahannya.
Para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini memberikan kabar gembira kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan kita disebabkan musibah yang telah menimpa kepada kita, baik musibah yang berat maupun musibah yang ringan. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini tidak selamanya kita ini bahagia. Kehidupan dalam dunia ini seseorang tidak selamanya dia merasakan senang. Terkadang satu saat, satu hari dia bahagia, di hari lain dia bersedih. Pada satu hari ada sesuatu yang datang pada dirinya, di hari lain tidak ada sesuatu yang datang pada dirinya. Pada satu hari dia mendapatkan musibah, dan musibah-musibah ini sangat banyak sekali. Musibah-musibah yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap setiap manusia itu sangat banyak. Terkadang manusia itu mendapatkan musibah pada badannya berupa sakit. Terkadang dia mendapatkan musibah pada keluarganya. Terkadang dia mendapatkan musibah pada organisasinya. Dan musibah-musibah ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dihitungnya. Tetapi bagi seorang muslim, tentu saja seorang muslim bila mendapatkan musibah, baik itu musibah yang baik maupun yang buruk, semuanya insya Allah akan menjadi kebaikan bagi seorang muslim. Sampai hal ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin itu. Apabila dia ditimpa oleh musibah yang tidak menyenangkan, oleh musibah yang buruk, sabaro, dia bersabar. Fakana khairun la, dan itu akan menjadi kebaikan baginya. Dan ketika seorang muslim ditimpa oleh musibah yang baik, musibah yang menyenangkan, bagian ketentuan takdir Allah yang membahagiakan, syakara, dia bersyukur, dan ini juga akan menjadi kebaikan bagi seorang muslim. Oleh karena itu, apabila kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kita jangan menduga bahwa musibah itu datang dan pergi dengan sia-sia. Justru dengan musibah ini Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. yakni Allah akan menghapus dosa-dosa kita, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana daun-daun, sebagaimana pohon-pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Semakin bertambah bersabar, kemudian kita ihtisaban, mengharap pahala karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala seiring dengan kesabaran dan ihtisab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap, jangan menduga bahwa kita ini terisolasi atau terlewat dari musibah itu. Kenapa? Karena musibah-musibah ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir. Bahkan sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 22, ma'asoba min musibah. Tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa fil ardi, di muka bumi. Baik menimpa kepada manusia, menimpa kepada binatang, pohon-pohon, kepada seluruh yang ada di dunia ini, wala fi anfusikum, dan juga tidaklah musibah yang menimpa kepada dirimu, yakni dari sakit, dari kesedihan, dari kecemasan, dari kelelahan, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali itu sudah tertulis di dalam kitab, yakni di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan. Kata Allah, inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya hal itu bagi Allah sangat mudah. Nah, maka karena musibah ini sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita lahir, dan tidak akan ada manusia yang bisa selamat dari musibah ini, maka bagaimana kita menghadapi musibah ini? Tentu saja menghadapi musibah ini kita harus mengikuti apa
yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka di sini Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menghadapi musibah ini. Yang pertama, apabila kita menginginkan musibah itu atau kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran itu hilang dari diri kita, hilang dari jiwa kita, maka falyakun waliyan lillahi azza wa jalla. Hendaklah kita menjadi wali-wali Allah azza wa jalla. Hendaklah kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menjadi wali Allah, kekasih Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijaga dari kesedihan dan kecemasan. Ini adalah janji Allah di dalam Al-Qur'an. Di antaranya terdapat di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 62. Kata Allah, ala inna awliya Allah, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, la khaufun alaihim, dia tidak akan merasa khawatir, walahum yahzanun, dan dia juga tidak akan merasa bersedih. Nah, pertanyaannya, siapa wali-wali Allah itu? Jawabannya ada pada ayat selanjutnya di ayat 63. Wali-wali Allah itu adalah allazina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yattaqun, dan dia juga bertakwa, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Apa kelebihan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mukmin, kepada orang-orang yang muttaqin? Di ayat 64-nya dijelaskan, lahumul busyra fil hayati dunya. Dia mendapatkan berita gembira dalam kehidupan dunia. Karena di dunianya mendapatkan berita gembira, maka musibah apapun yang menimpa kepada dirinya tidak membuat dirinya menjadi gelisah, tidak membuat dirinya bersedih, tidak membuat dirinya merasa cemas. Wa fil akhirah, dan dia juga mendapatkan berita gembira di akhirat. Di akhirat, yakni Allah memberikan kabar gembira bahwa nanti kamu akan ditempatkan di tempat-tempat yang istimewa di surga. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah, bagi janji-janji Allah, karena innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Zalika huwal fawzul azim, itulah kebahagiaan, keuntungan, kemenangan yang sangat besar. Jadi yang pertama, agar kesedihan, kecemasan itu hilang dari diri kita, maka jadilah aulia Allah, jadilah wali-wali Allah, jadilah kita sebagai kekasih-kekasih Allah. Siapa kekasih-kekasih Allah itu? Kekasih-kekasih Allah adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Itulah yang akan mendapatkan berita gembira, kebahagiaan. Sehingga berita gembira itu, kebahagiaan itulah yang akan mengalahkan kesedihannya. Kebahagiaan itulah yang akan mengalahkan kecemasannya. Kebahagiaan itulah yang akan mengalahkan kegalauannya. Kemudian yang kedua, petunjuk Al-Quran, petunjuk As-Sunnah. Apabila kita mendapatkan musibah dalam bentuk kesedihan, dalam bentuk kecemasan, dalam bentuk kegelisahan, dalam bentuk ketakutan, agar kesedihan, kecemasan, kegelisahan dan ketakutan itu hilang dari diri kita, fakun qariban minallah, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan dekatnya diri kita kepada Allah, Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ini adalah pintu-pintu kebaikan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasakan mendapatkan ujian musibah itu, maka segeralah kita berwudu, segeralah kita sholat. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nabi itu apabila dalam dirinya, dalam kehidupannya beliau menghadapi satu urusan yang berat, baik itu urusan pribadinya, urusan keluarganya, urusan dengan umatnya, urusan dengan agamanya,
maka fazi'a ila shalah, Nabi itu segera melaksanakan sholat, baik sholat yang wajib maupun sholat-sholat yang sunat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu membuka pintunya kepada kita itu dari pintu-pintu sholat itu. Di setiap waktu kita bisa melaksanakan sholat, baik itu sholat yang wajib, ini yang paling utama, itu pintu kita, gerbang kita untuk mengadukan seluruh persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam sholat-sholat sunat, baik sholat sunat di siang hari maupun sholat sunat di malam hari, itu adalah pintu-pintu yang sengaja dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita mengadukan seluruh persoalan kita kepada Allah. Atau kalau kita sudah melaksanakan sholat wajib, sudah juga melaksanakan sholat-sholat sunnah yang muakkad, yang ada sebab-sebabnya, dan kita ingin melaksanakan sholat, kita masih boleh melakukan sholat yang disebut sholat mutlak. Inilah pintu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita semua pada saat kita ingin mengadukan seluruh persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya agar ketika kita mendapatkan musibah, rasa sedih, rasa khawatir, rasa cemas, stres, rasa takut agar segera hilang dari diri kita, jadilah kita kekasih-kekasih Allah, yakni menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang mukminin, benar-benar muttaqin dan mukminin seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, dekatkanlah diri kita kepada Allah melalui memperbanyak ibadah. Apalagi di saat seperti sekarang yang kita alami sekarang ini. Mayoritas manusia saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut yang luar biasa. Baik pemerintah, para tenaga kesehatan maupun para ilmuwan juga tidak dapat menentukan sampai kapan musibah bala dalam bentuk ujian virus ini akan berakhir. Maka dengan tidak ada kejelasan, kemudian semakin banyak korban yang berjatuhan, yang meninggal disebabkan terinfeksi oleh COVID-19 ini, membuat orang ketakutan. Bahkan banyak juga orang yang sakit akibat ketakutan ini. Maka apa obatnya? Solusinya supaya kita terhindar dari kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan ini? Maka jawabannya tadi. Pertama, kita harus menjadi aulia Allah. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada musibah yang menimpa kepada manusia, kepada apapun yang ada di muka bumi ini, kecuali semuanya berdasarkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Maka dengan itu kita akan mendapatkan ketenangan. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Aulia Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu tidak akan merasa takut, juga tidak akan merasa bersedih, juga tidak akan merasa khawatir. Maka dengan itu insya Allah kita akan menjalani musibah ini, akan menjalani ujian ini dengan penuh ketenangan. Dan inilah setengah dari obat. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Sina, seorang ilmuwan, seorang dokter, Imam Ibnu Sina yang sangat terkenal, bahwa al-wahmu nisfuda, sifat waham, sifat ketakutan, stres itu setengah penyakit. Kalau kita menghadapi sesuatu stres, maka itulah setengah penyakit. Imun tubuh kita akan menurun. Dan kemudian kata beliau, watma'nan dan tumaninah itu nisfud dawa, itu setengah dari obat. Jadi ketenangan itu setengah dari obat yang insya Allah dengan itu Allah akan memberikan penyebab-penyebab kesembuhan. Imun tubuh kita akan naik dan kita insya Allah akan bisa melawan virus. Inilah petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Ujian ketakutan, ujian kekhawatiran, ujian kecemasan itu
tidak akan lenyap dari muka bumi ini. Setiap orang tidak akan selamat dari ujian itu. Kalau seandainya seseorang akan selamat dari ujian itu, maka pasti yang paling pertama, manusia yang paling pertama selamat dari ujian ketakutan, dari ujian kecemasan itu adalah para nabi-nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata nabi pun mengalaminya. Tetapi bukan berarti nabi itu terus-menerus dalam kecemasan. Para nabi, para aulia Allah itu berusaha untuk menghilangkannya. Makanya ketika mereka masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat 34 dikatakan, wa qalu alhamdulillahillazi adhaba 'annal hazan. Mereka berkata, alhamdulillah, segala puji Allah, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan dari kami al-hazan, kesedihan-kesedihan, kecemasan-kecemasan, kekhawatiran-kekhawatiran. Inna rabbana laghafurun syakur, karena sesungguhnya Tuhan kami ini laghafurun, maha pengampun, syakurun, maha berterima kasih. Maka oleh karena itu, jangan sampai kesedihan, ketakutan, kekhawatiran kita itu membuat kita lemah dalam beribadah kepada Allah, membuat kita lemah untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru pada saat momen seperti itulah kita harus banyak berlindung kepada Allah. Makanya dalam hadis itu ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa ghalabati dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa khawatir, dari rasa sedih, dari kelemahan, dari kemalasan, dari kekikiran, dari ketakutan, wa ghalabati dain, dari terlilit hutang, wa qahri rijal, dan dari penindasan orang-orang, penindasan orang-orang zalim. Inilah doa yang sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah juga doa yang harus sering dibaca oleh kita agar terhindar dari kesedihan, agar terhindar dari ketakutan. Kemudian pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan musibah dalam bentuk sakit kepada manusia? Maka ini jawabannya adalah ayatun min ayatillah. Sakit itu adalah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberi ujian rasa sakit, Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada kita semua, Allah ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa manusia itu sangat lemah. Pada saat manusia merasa kuat, pada saat manusia merasa hebat, pada saat manusia merasa gagah, kemudian oleh Allah ditunjukkan bahwa sebenarnya kamu ini lemah. Maka oleh Allah diberi ujian sakit. Bahkan terkadang penyebabnya itu dari sesuatu yang menurut kita juga sangat lemah, sangat sepele. Seperti banyak orang yang sakit berat karena gigitan nyamuk, demam berdarah, bahkan sampai menyebabkan kematian. Dan seperti sekarang dengan virus COVID-19 yang tidak terlihat kecuali diperbesar dengan mikroskop berkali-kali baru terlihat. Ribuan manusia meninggal akibat terinfeksi serangan virus ini. Maka ujian sakit, ujian penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ini adalah ayatun min ayatillah. Ini adalah salah satu tanda kekuasaan dari kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah ingin memperlihatkan kepada kita bahwa kita manusia itu sebetulnya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan itu dhaifan, dalam keadaan lemah. Kemudian yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian sakit? Ini tujuannya Allah ingin memperlihatkan kepada kita betapa nikmatnya kenikmatan sehat. Dengan diberi ujian sakit, kita akan melihat, kita akan merasakan
kenikmatan sehat yang hakiki, yang selama kita sehat atau pada saat kita sehat bertahun-tahun, kenikmatan sehat ini disepelekan oleh kita semua. Maka dengan ujian sakit itu disadarkan. Dengan ujian sakit itu Allah menegur kita. Allah ingin menyadarkan kita. Sadarlah wahai manusia bahwa kamu ini lemah. Sadarlah wahai manusia bahwa di balik itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, apabila kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ujian kelelahan seperti yang dijelaskan dalam hadis ini, maupun sakit yang ringan ataupun yang berat, ataupun dalam bentuk kecemasan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kegundahan, hatta syaukatu yusakuha, hingga musibah terkecil tertusuk duri, maka jangan lupa untuk ihtisab. Pertama, ridho terhadap ketentuan itu, bersabar. Kemudian yang kedua, ihtisab, kita mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila dari sakit yang ringan saja tertusuk duri, kita dianjurkan untuk mengharap pahala, dan Allah juga berjanji akan memberikan pahala dan menghapus dosa-dosanya. Apalagi apabila Allah memberikan ujian dengan sakit yang berat. Sakit-sakit yang berat seperti kanker, nauzubillahi summa nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari penyakit-penyakit yang berat. Atau seperti gagal ginjal, serangan jantung, dan lain sebagainya. Apabila dihadapi dengan kesabaran, dengan ketawakalan dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan Allah akan menambah pahala kebaikan-kebaikannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit ulasan dari hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 37. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.